seruling bambu, dendangkan lagu di keheningan alam desa. Bocah-bocah kecil mandi di kali dengan penuh canda, mainkan air di kesejukan alam desa. Oh ya, mereka bahagia. Stop dulu. Apaan sih ini lagi bocah slang nih, bocah slang. Ini mau ngomongin masalah perundungan atau bullying bocah-bocah zaman sekarang, gangguin aja. Ya, nyanyi sih boleh. Cuman masalahnya Nasrunnya udah pada datang. Udah pada datang? Dulu, dari tadi. Udah sini gue yang nyanyi deh. Ya udah deh. Ya pada nggak dipakai. Ya udah. Pokoknya pemirsa Generasi Mecin, halo, tadi saya nyanyiin lagunya Slang. Berisik, lagu opening dulu. Saya tadi lagu bocah slang soalnya saya lagi concern banget nih, lihat nih. Sebagai anak SMA, mirip Dilan kan. Saya khawatir dengan teman-teman saya lagi banyak yang dibully. Zaman sekarang masih ada bullying. Nah, hari ini saya mau ngobrol dengan narasumber saya, stop perundungan di sekolah atau stop bullying di sekolah, bersama narasumber saya hari ini di Generasi Mecin ya. Nonton nih. Nyanyi deh lo. Gue direkam gak nih? Iya, selalu dimakannya. Iya. Suasana harum menyelimuti kediaman siswi SMP 147 Jakarta yang diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 3 gedung sekolahnya. Rumah duka yang berada di Gria Depok Asri, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Jumat pagi terus didatangi pelayat yang ingin mengucapkan rasa belasungkawa atas meninggalnya SN. Ada dugaan korban nekat mengakhiri hidupnya akibat perundungan yang dialami. Terkait dugaan tersebut, pihak keluarga enggan untuk memberikan keterangan dan menolak kehadiran wartawan. Alex, ketua RT setempat, mengatakan akibat peristiwa tersebut korban mengalami patah kaki. Korban sempat dirawat di rumah sakit Polri namun akhirnya meninggal dunia. Yang berita yang saya dapat dari ayahnya jatuh dari lantai 4. Sedikit ini lantas dibawa ke rumah sakit Polri. Nah, ini makanya saya pikir kenapa kok rumah sakit Polri. Ya kan? Korban sendiri rencananya akan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, bersebelahan dengan makam ibunya. Sebelumnya seorang siswi berinisial SN diketahui melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 3 gedung sekolah pada Selasa lalu. Siswi tersebut kemudian tewas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Ronaldo Jerry, JAK TV. Ya pemirsa, tadi saja baru saya putarkan VT dari satu kejadian seorang siswi di salah satu sekolah di daerah Ciracas yang beberapa waktu yang lalu sempat menjadi perbincangan di media sosial ataupun televisi. Kali ini saya bersama narasumber saya mau menanggapi kejadian beberapa waktu yang lalu, dan itu sepertinya bukan yang terakhir kasus perundungan atau pembulian di sekolah. Beberapa waktu yang lalu juga sempat viral di Jawa Tengah. Itu kejadian yang terekam kamera ya. Banyak saya rasa yang tidak terekam di kamera. Bersama narasumber saya hari ini ada Pak Indra Haris Miaji selaku pengamat pendidikan. Pak Indra. Halo. Dan juga ada Ibu Mintarsi Latif selaku pengamat sosial. Ibu Mintarsi. Dari Pak Indra dulu Pak, menanggapi VT yang tadi saya putarkan, masih diduga sih ada terjadi pembulian di sekolah yang mengakibatkan seorang siswi lompat dari lantai 4 Pak. Kalau dari media sosialnya yang bersangkutan sih memang kelihatan kalau ada pembulian kan gitu dari teman-temannya yang memang tidak dideteksi oleh sekolah, bahkan pihak sekolah mengatakan tidak ada perundungan, tidak ada bullying sama sekali. Jadi kemungkinan besar memang tidak ada perundungan fisik di sana, tapi yang sekarang justru marak itu yang disebut dengan cyberbullying. Perundungan cyber, jadi orang dibully tapi di media sosial kan begitu. Itu yang kasus kelihatannya kasus yang di Ciracas seperti itu. Ditambah lagi dia sendiri memang punya problem di keluarganya, punya banyak hal lah yang membuat memang dia merasa nggak ada siapa-siapa lagi, dia merasa tidak
tidak menemukan tempat untuk mencurahkan isi hatinya, problem-problemnya, itu apa? Kalau kita bicara satu kasus per kasus ya. Oke. Nah, tantangan di sekolah dalam kasus ini memang sekarang ini hampir semua sekolah di Indonesia justru menolak adanya teknologi. Padahal kehidupan anak digital sekarang ya kehidupannya di dunia digital. Gitu. Jadi mau tidak mau harusnya sekolah justru membuka diri untuk bagaimana mendidik anak di era digital, termasuk menghadapi tantangan misalnya cyberbullying ini, ya kan? Bullyingnya memang nggak akan bisa dihindari, artinya itu bagian dari kehidupan manusia ya dari sejak dulu sampai kapanpun. Selama ada perbedaan antara yang kuat dan lemah, itu akan selalu indikasi yang namanya perundungan. Mediumnya sekarang pindah ke digital aja. Iya, sekarang ditambah bukannya pindah, ditambah dengan digital kan begitu. Itu yang apa namanya yang harus dihadapi. Jadi justru saya mengimbau untuk sekolah membuka diri lah untuk mau belajar bagaimana caranya mendidik anak di era digital ini, termasuk menghadapi kasus-kasus bagaimana saat dia dibully di media sosial, di internet, bagaimana cara menghadapinya. Ini kan bagian dari problem solving. Oke, saya mau nanya ke Ibu Mintarsi juga selaku pengamat sosial. Sebenarnya batasan, saya kan anak SMA nih Bu, lagi senang-senangnya bercanda nih. Batasan apalagi cowok-cowok ya Bu, batasan bercanda dan bullying tuh kayaknya tipis tuh. Dimana kita masih bisa dibilang bercanda, mana kita udah masuk kategori bullying. Ada line atau batas garisnya nggak sih Bu? Kalau wah ini masih bercanda nih atau ini kayaknya udah bullying nih, itu gimana dari pengamat sosial? Memang batas yang tegas tidak ada, tapi kita bisa lihat efeknya. Dan efek itu tergantung juga pada siapa yang menerima. Kita bayangkan kalau seseorang yang mentalnya lemah, dia cacat, maka dia akan lebih sensitif. Jadi kalau misalnya orang itu sudah merasa dia dibully, ya itu sudah suatu batas di mana keadaannya sudah tidak sesuai dengan seharusnya. Sekarang tinggal sampai seberapa jauh guru-guru melakukan intervensi terhadap anak-anak ini. Karena sekarang yang terjadi adalah bully yang sifatnya bully mentalnya dan ada bully fisik. Kalau bully fisik itu lebih mudah dideteksi. Betul. Kita bisa lihat sudah ada cacat. Tapi apakah akan ada intervensi dari guru-gurunya? Apakah akan ada suatu solusi? Apakah akan ada deteksi dini? Karena tadi sudah dikatakan ada problem dalam keluarga, itu memang seringkali demikian. Seseorang anak yang tumbuh kembang secara kurang dewasa, maka dia akan lebih mudah untuk menyiksa atau membuli atau melakukan apapun yang negatif terutama pada usia remajanya. Tapi sekarang sebelum usia remaja kan semua sudah terjadi. Betul. Jadi anak SD aja bahkan udah ada semacam pembulian ya di sekolah. Apalagi pada anak SD. Jadi kalau kita lihat seorang anak sebelum SD, sebelum TK, dia dibesarkan oleh orang tuanya. Memang batasan itu tidak jelas. Kalau bullying itu sifatnya mental, lebih tidak jelas daripada fisik. Tapi yang bullyingnya jelas sekali fisik sampai terjadi luka-luka, apakah diatasi dengan baik? Jadi kita kembalikan lagi seperti tadi dikatakan bahwa di antar mereka itu ternyata ada problem keluarga. Jadi kita harus bayangkan seorang anak kecilnya dibesarkan oleh orang tua. Belum tentu orang tua mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik anaknya. Tapi katakanlah waktunya cukup. Akhirnya dia dilepas ke sekolah. Berapa jam berada di sekolah? Sekarang apa yang terjadi sekarang adalah di sekolah mementingkan ilmu, mementingkan kemampuan kognitifnya. Tapi cukup melalaikan masalah kepribadiannya, perkembangan kepribadian, dan juga melupakan untuk mendeteksi. Jika ada seorang anak yang misalnya ada suatu problem kejiwaan yang ringan bukan yang berat ya, maka apakah ada intervensi dari sekolahnya? Apalagi kalau ada bullying, kan mereka juga tahu
ada bullying. Apa yang terjadi dengan gurunya? Apakah gurunya cenderung menghindar? Kita lihat di beberapa kejadian gurunya malah nonton. Ya. Jadi sampai seberapa jauh tanggung jawab dari guru atau pemaksaan bahwa guru itu harus bertanggung jawab juga terhadap mental dari anak sampai pada batas tertentu. Oke, siap. Abis ini kita bakal bahas lanjut lagi soal bullying di sekolah, masih dari Art Hotel Wahid Hasim, satu tempat di daerah Jakarta Pusat yang hotelnya sangat artsy sekali ya. Bisa jadi salah satu pilihan juga untuk pemirsa Generasi Mecin mau staycation di sekitaran Jakarta Pusat. Namanya adalah Art Hotel ya, digabung Art Hotel Wahid Hasim. Abis ini kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.